Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk bisa maju dikit lagi. Nah, biar kelihatan videonya. Baik. Untuk hari ini, siapa yang tidak masuk? Untuk semua ya? Semua. Oke. Jadi pada pembelajaran kali ini, Bapak akan menerangkan materi tentang unsur-unsur hadis. Jadi unsur-unsur hadis ini kan terdiri dari 3. Yang pertama itu adalah sanad, yang kedua itu adalah matan, yang ketiga itu rawi atau rawi. Nah, jadi pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan sanadnya dulu. Jadi unsur hadis yang pertama yakni sanad. Dengan pembelajaran ini Bapak menggunakan media, ya salah satu medianya adalah laptop menggunakan aplikasi Gaome Al-Kalem. Jadi di aplikasi itu lengkap, nanti ada sanad hadisnya nanti akan Bapak jelaskan, kemudian ada matan dan juga rawinya nanti. Jadi sebelum Bapak masuk ke materi, Bapak ingin bertanya dulu kepada kalian. Sanad itu apa sih? Ada yang tahu? Kalau tahu tunjuk tangan. Kalau nggak tahu, angkat kaki. Nggak tahu ya? Ya, oke. Nah, jadi di sini Bapak ingin menjelaskan sanad dulu. Penjelasan mengenai sanad. Sanad itu secara bahasa, asal katanya bahasa Arab ya. Bahasa Arab itu al-mu'tamad. Jadi sanad itu artinya secara bahasa memiliki kata mu'tamad. Jadi sanad itu sesuatu yang disandarkan. Al-mu'tamad ini memiliki arti sesuatu yang Disandarkan. Ini menurut bahasa, dari bahasa Arab, al-mu'tamad. Kemudian secara istilah, menurut ahli hadis, jadi sanad itu rentetan para rawi. Bukan para rawi sih. Oh iya, para perawi hadis. Jadi Bapak akan menggunakan salah satu hadis yang memiliki matan. Matannya berbunyi khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Jadi dalam matan ini, matan itu namanya isi. Matan itu adalah isi dari hadis. Sementara sanad ini ya rentetan para rawi. Rawi itu banyak macamnya. Jadi kan hadis itu kan dapatnya dari Rasul. Rasul yang mengeluarkan atau mengatakan atau mempraktikkan dalam kehidupannya. Jadi untuk hadis ini Rasul mengatakan, kemudian sanadnya itu Rasul itu menyampaikan kepada sahabat, Rasul itu sahabat menyampaikan kepada tabi'in, tabi'in menyampaikan kepada tabi'in sampai dengan rawi terakhir. Jadi kesimpulan dari penjelasan sanad ini, jadi sanad itu rawi, akan tetapi rawinya itu ya rentetan dari Nabi pada sahabat, tabi'in, tabi'in dan seterusnya sampai rawi terakhir. Sampai sini paham ya? Paham. Kalau nggak paham ditanya saja. Bapak kasih kesempatan nanya. Ya silakan. Nggak ada. Ya anak SMA memang gitu dia, nggak pernah nanya. Sekali ditanya, nggak tahu. Oke, kita lanjut. Terkait dengan pentingnya sanad ini, jadi coba kita masuk ke aplikasi ya. Jadi di sini kita ini kendala di media, jadi mau dimaklumi lah. Jadi ini sanad itu ini
bacakan. Haddatsana Hajjaj bin Minhal. Kemudian haddatsana Syu'bah. Qala akhbarani Alqamah bin Marsad. Sami'tu Sa'id bin Ubaidah an Abi Abdurrahman As-Salami an Utsman radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini ada titik sanad. Kemudian setelah kata tadi yang Bapak bacakan tadi, kemudian muncullah matannya. Nah, ini matan yang hijau ini. Nah, ini khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Nah, jadi apa manfaat ada matannya ini? Jadi kalau dalam kuantitas dan kualitas hadis, sanad ini berfungsi untuk mengetahui apakah hadis itu sahih ataukah hasan ataukah dhaif. Jadi dalam penjelasan sanad itu ada rumusnya, apakah dia itu sahih, hasan ataupun dhaif. Bapak buat istilah. Yang pertama A, yang kedua B, yang ketiga D, yang keempat T, dan yang kelima T. A, B, D, T, T. Nah, ini untuk mengoreksi sanad apakah termasuk sahih, hasan ataupun dhaif. Nah, itu kita meriksa ulamanya. Apakah ulamanya itu adil? Apakah ulamanya itu dari rentetan sanadnya itu bersambung atau tidak? Apakah sanad atau ulama yang meriwayatkan hadis itu dobit atau kuat hafalan? Dan tidak janggal. Dan tidak cacat. Nah, ini penjelasannya. Nah, untuk mengetahui penjelasan dari sub-sub ini, nah di aplikasi ini ada penjelasan. Misalnya Bapak mengklik sanad yang pertama, yakni sanad yang terakhir kedua, Hajjaj bin Minhal. Nah, diklik sekali. Nah, aplikasi ini menjelaskan terkait dengan ulama ini. Apakah ulama ini sesuai dengan itu persyaratan ini? Kalau seandainya ada salah satu saja, misalnya ulamanya tidak dobit, misalnya semuanya tidak dobit. Nah, itu masuk ke dalam hadis hasan ini. Kalau untuk hadis hasan dia ini pembahasannya di kualitas, tapi mencakup juga ini. Nah, kalau seandainya misalnya tidak cacat, misalnya ada cacat misalnya ulama tadi yang dari hasan dulu ya, misalnya ulama tersebut ini kan harus kuat hafalannya. Nah, kalau seandainya ulama tersebut tidak kuat hafalannya, termasuk hadis hasan. Akan tetapi misalnya ulama itu cacat, misalnya bukan cacat fisik ya, tapi cacat keilmuannya, misalnya sering lupa atau sering salah lah misalnya dalam memahami sesuatu. Nah, itu bisa masuk ke dalam hadis dhaif. Nah, akan tetapi jika dia full, ulama itu adil, sanadnya bersambung, kuat hafalannya, tidak janggal, tidak cacat, maka hadis tersebut masuk sahih. Jadi untuk sanad pertama ini penjelasan di sini langsung ada kesimpulannya, yakni thiqah. Thiqah itu memiliki makna baik. Jadi dapat diterima thiqah. Kemudian untuk penjelasannya secara rinci dari beberapa pendapat itu bisa kita cek di ini, Jarh wa Ta'dil. Diklik sekali. Nah, ini ada penjelasannya dari Abu Hatim Ar-Razi. Penjelasannya thiqah juga. Kemudian dari Abu Hatim bin Haban, penjelasannya juga as-thiqat, sama. Jadi dari penjelasan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa ulama ini yang pertama, yang terakhir kedua ini adalah thiqah. Thiqah itu dapat diterima. Jadi begitu. Jadi tidak ada kendala apakah dia hadisnya ini hasan atau dhaif, tidak. Tetapi dia sahih hadis ini. Tapi tidak cukup sampai di situ saja. Karena ulama ini kan rentetannya banyak, bukan hanya satu ini. Nah, coba kita cek yang di sanad kedua. Sanad kedua terakhir itu adalah Syu'bah. Diklik juga. Nah, ini ada kesimpulannya di sini. Kesimpulannya thiqah juga di sini ya. Yang ketiga, langsung kita lanjutkan. Dari Alqamah. Kita lihat. Nah, keterangannya di sini thiqah. Ini keterangan ini sudah menyimpulkan seluruh dari Jarh wa Ta'dil tadi. Jadi kita tidak perlu
mengklik dan sampai mengetahui ke akar-akarnya, cukup dengan kesimpulan ini saja. Kita tahu bahwa ulama ini sikoh, dapat diterima. Kemudian Sa'id sikoh juga. Kemudian Abi Abdurrahman sikoh juga. Kemudian yang terakhir Utsman. Nah, keterangan Utsman ini sahabi. Nah, sahabi ini apa? Orang yang pernah bertemu dengan Rasul langsung kan? Jadi keterangan orang yang sudah langsung bertemu dengan Rasul otomatis ya hadis yang diterima itu ya sikoh juga. Jadi begitu penjelasannya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Jadi penting sekali untuk sanad ini ya, untuk menentukan kualitas hadis itu apakah sahih, hasan ataupun dhaif. Kalau seandainya kelima-lima ini tidak termasuk atau bertolak belakang dari kelima ini, maka hadisnya dhaif. Tetapi jika salah satu misalnya dobit, nah itu masuk hadis hasan. Misalnya kurang dobit kan masuk hadis hasan. Kemudian jika full semuanya masuk hadis sahih. Nah, untuk kesimpulannya tadi seluruh ulama itu ya sikoh, berarti hadis ini termasuk hadis sahih. Paham sampai sini ya? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, paham semua. Nah, jadi kemudian materi selanjutnya kalau paham ya nanti di akhir pembelajaran Bapak nanya nanti kalau sudah paham ya. Jangan sampai nanti ketika Bapak nanya ada yang nggak paham. Hampir lupa. Sampai sekarang paham ya? Paham. Masih paham, oke. Nah, jadi dalam sanad ini itu kan ada itunya apa namanya? Haddasana, akhbarona, qol, an, itu ada keterangan itu. Nah, itu disebut dengan lambang periwayatan. Itu misalnya haddasana apa tadi kan? Di sana. Haddasana itu telah dikabarkan kepada kami. Nah, itu. Lambang ini juga sangat berpengaruh sekali Pak kepada itu apa namanya? Terhadap misalnya ulama itu menerima dalam prosesnya bagaimana menerima. Misalnya an. Di sini kan Nabi mengungkapkan suatu hadis khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Kemudian ada keterangan an Utsman. Jadi an Utsman berarti Utsman ini mendapatkan hadis tersebut dari Nabi gitu. An itu kan artinya dari. Berarti kata di sini kita ambil contoh an bermakna dari. Berarti sahabat Utsman ini mendapatkan matan hadis ini dari Nabi. Kemudian yang kedua itu ada Abi Abdurrahman. Keterangannya juga di sini sama, an juga. Berarti Abi Abdurrahman mendapatkan hadis ini dari Utsman tadi kan? Ya sebelumnya. Jadi an juga yang kedua. Yang ketiga di sini an juga sama. Jadi Sa'id mendapatkan hadis ini dari Abi Abdurrahman. An dari juga. Ada tiga an. Tiga. Kemudian selanjutnya di sini beda. Yang poin keempat ini beda. Untuk lambang periwayatan itu beda. Yang keempat ini sami'tu. Sami'tu ini telah mendengar. Kami telah mendengar. Saya telah mendengar gitu. Jadi Alqomah ini telah mendengar secara langsung dari Sa'id. Jadi misalnya bapak itu jadi misalnya dari Sa'id. Bapak menyampaikan hadis misalnya khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Kemudian siswa-siswa semua mendengarkan. Nah, itu. Jadi sami itu mendengarkan. Jadi siswa ini misalnya Robi mendapatkan hadis dari gurunya dengan cara mendengar. Jadi sami itu mendengar. Mendengar. Kemudian yang selanjutnya, nah ini lambang periwayatannya beda lagi. Qala akhbaroni. Qala ini telah mengatakan akhbaroni. Akhbaroni ini telah mengabarkan kepada saya. Jadi Alqomah tadi
telah mengabarkan kepada Syu'bah. Misalnya begini, misalnya Bapak menyebutkan hadis, misalnya Bapak menemukan hadis dari tabi'in misalnya kan. Nah, kemudian Bapak mengabarkan kepada kalian, wah ini ada hadis, hadisnya itu bunyinya begini, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama, misalnya begitu. Nah, Bapak mengabarkan langsung kepada kalian bahwa hadis ini datang dari tabi'in, begitu. Jadi begitu. Jadi qol telah mengatakan, jadi Bapak telah mengatakan atau mengabarkan kepada kalian, misalnya kepada Rama misalnya kan, mengabarkan bahwa hadis ini datangnya dari sebelumnya, orang sebelumnya. Jadi begitu. Akhbaroni. Ada keterangan qol. Akhbaroni ini telah mengabarkan. Kemudian selanjutnya, di sini ada keterangan haddatsana. Haddatsana ini telah menceritakan kepada kami. Nah, itu kepada kami. Jadi maksudnya di sini kami adalah Syu'bah tadi. Jadi Syu'bah ini mengabarkan kepada menceritakan kepada Hajjaj bahwa hadis ini datang dari ulama sebelumnya. Jadi misalnya Kevin tadi kan, saya menceritakan kepada kamu hadis ini datang dari sebelum saya yang menyampaikan kepada saya tadi melalui qol atau akhbaroni tadi. Misalnya ada orang mengabarkan kepada saya, kemudian saya menceritakan hadis ini kepada kamu bahwa khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama, itu adalah hadis dari orang sebelumnya. Jadi begitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah haddatsana juga. Haddatsana ini tadi telah menceritakan kan. Nah ini. Yang terakhir itu haddatsana Hajjaj. Nah, di sini kan kosong. Sebelumnya itu kan kosong. Haddatsana Hajjaj. Jadi siapa yang mengabarkan hadis dari Hajjaj ini, mengabarkan kepada siapa lagi? Nah, itu ada rawi namanya. Rawi itu adalah riwayat terakhir. Jadi dalam hadis ini kita bisa mengeceknya di kolom paling bawah ini, yang di pertengahan ini. Ini Sahih Bukhari, berarti riwayat Bukhari. Ya, riwayat Bukhari. Jadi terakhirnya itu, pada endingnya itu Hajjaj ini menceritakan kepada Imam Bukhari. Jadi riwayat hadis ini adalah Imam Bukhari. Jadi begitu. Misalnya saya jadi Hajjaj misalnya kan, ulama Hajjaj, tapi kalau keilmuan belum. Nah, jadi Hajjaj ini menceritakan kepada Imam Bukhari, misalnya Apri Imam Bukhari misalnya kan. Nah, saya menceritakan bahwa hadis ini khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Nah, ini hadisnya. Jadi Imam Bukhari ini jadi perawinya karena beliau sanad terakhirnya. Jadi begitu. Jadi rawi itu sanad terakhir. Jadi Nabi pada sahabat, tabi'in, dan seterusnya sampai rawi terakhir. Nah, itu ada tobakoh-tobakohnya atau tingkatannya. Kalau Utsman ini tingkatannya ke 1, kemudian dan seterusnya sampai habis. Jadi begitu. Sampai di sini paham ya? Kalau lambang periwayatan itu sebenarnya banyak versinya. Ada haddatsana, ada haddatsani, akhbaroni, qol. Jadi itu tergantung hadisnya. Semuanya itu bisa dipakai sesuai dengan hadisnya. Jadi itu tidak ada pengaruhnya terhadap kualitas hadis, akan tetapi itu berpengaruh pada sejarah hadis itu didapatkan. Apakah dari dikabarkan, apakah melalui pengajaran, apakah melalui pendengaran, ataupun praktek Nabi langsung sebelumnya. Nah itu mungkin ada yang ingin ditanyakan? Itu penjelasannya mengenai materi. Tidak ada? Tidak. Oke. Kalau tidak ada berarti Bapak yang nanya. Oke? Ya, siap. Tolong dihapus dulu Pak tulisnya. Ya.
Terima kasih ya Robi ya. Iya. Baik. Kalau tidak ada yang bertanya, Bapak ingin bertanya. Jadi kan tadi materinya sudah Bapak jelaskan apa-apa saja mengenai pengertian sana menurut secara bahasa ataupun istilah ya. Nah, kemudian penjelasan mengenai lambang periwayatan. Jadi kepada Apri dulu. Iya. Jadi coba kamu sebutkan 3 kata saja lambang periwayatan tadi. Baiklah, saya akan mencoba menjawab. Tunjuk tangan dulu. Oh iya. Oh, tadi kan sudah dipanggil. Oh iya, iya. Baik. Oke. Ya, Jadi silakan. lambang periwayatan yang pertama yang dijelaskan tadi, ya ini ada an, artinya dari. Kemudian ada sami'tu, saya mendengar. Kemudian ada haddatsani, saya mendapatkan kabar. Oke. Ya baiklah, kita kasih aplaus untuk Apri dulu. Jadi benar ya jawabannya. Ada 3 tadi ya. An, sami'tu dan akhbaroni. Haddatsani ya, haddatsani tadi ada 3. Oke. Kemudian Bapak ingin bertanya satu lagi. Untuk Robi. Iya. Jadi untuk Robi, pentingnya sanad itu apa sih? Manfaat dari sanad bagi hadis itu. Ya, silakan. Baik Pak, saya akan menjawab. Pentingnya sanad itu untuk mengetahui bahwa hadis itu sahih atau dhaifnya. Iya. Jadi mengetahui dari melalui sanad itu, jadi kita mengetahui hadisnya itu apakah dhaif, sahih atau hasan. Iya, benar. Ya kita kasih aplaus dulu Apri. Jadi itu ya, untuk menentukan kualitas hadisnya, apakah hadis itu sahih, hasan atau dhaif. Baiklah. Mungkin hanya itu yang dapat Bapak sampaikan untuk pertemuan kita pada hari ini. Nah, untuk oh ya, Bapak absen lagi ya. Jadi tadi kan belum Bapak panggil satu persatu namanya. Siapa tahu nanti waktu ketika Bapak ngajar itu ada yang keluar ruangan kan tanpa pengetahuan Bapak. Kalian kan jumlahnya banyak. Ini kan ada 40 orang ya. Ya, jadi ya, Bapak absen dulu. Yang pertama, Robi. Betul Pak. Ya. Rama. Hadir Pak. Ya. Kevin. Hadir, Pak. Ya. Apri. Hadir, Pak. Ya, yang lain harus dipanggil lagi ya. Ya, sudah. Ya, baik. Nah, jadi untuk materi minggu depan kita akan belajar terkait dengan matan. Tadi kan sana. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang matan. Jadi untuk itu kalian belajar dulu di rumah. Nanti bisa kalian menggunakan aplikasi ini sama dengan Bapak. Karena sudah Bapak share kan aplikasinya kan? Sudah. Download, install, trace satu persatu. Nah, jadi untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini ada baiknya bersama-sama kita mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.